Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar lanjutan topik tentang tanaman-tanaman bermanfaat yang ada di sekitar kita. Kita kemarin pada bagian pertama sudah membuatkan 10 tanaman herbal atau tanaman obat atau tanaman apa saja yang misalnya bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai obat ataupun meningkatkan daya tahan tubuh. Sahabat, kalau belum menonton videonya, mohon maaf, harus menonton videonya di link yang ini ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan langsung melanjutkan 10 tanaman berikutnya yang saya pikir kita semua perlu tahu karena manfaatnya banyak sekali sahabat. Di antaranya seperti janji saya, ada yang menjadi obat kuat secara alami untuk keperkasaan pria misalnya. Ada juga untuk supaya macam-macam lah, mengobati penyakit kronis dan yang lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini juga di akhir video nanti saya akan mengumumkan ada sekitar 10 lebih tenaga-tenaga kesehatan yang saya pilih untuk saya kirimi bibit-bibit tanaman ya yang berkualitas, misalnya bibit anggur seperti ini atau bibit tanaman yang lain. Boleh mangga, boleh jeruk dekopon, boleh alpukat, kelengkeng, jambu madu atau bibit-bibit yang lain. Tanaman hias juga nggak apa-apa, nanti sesuai request kalau memang apa yang ada stoknya ya. Nah sahabat, saksikan video ini sampai selesai dan di akhir video nanti kita akan mengumumkan video siapa yang menang, dan saya juga mengundang seluruh tenaga-tenaga pengajar, guru, baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawa, yang sudah purna bakti maksud saya. Silakan kita berkenalan, berkomentar di kolom komentar. Saya akan memilih 10 atau lebih nanti orang-orang yang akan saya kirimi bibit-bibit tanaman ini. Saya memang sengaja membuat video ini dulu yang bagian kedua tentang tanaman-tanamannya, karena setelah 2 video tentang tanaman bermanfaat ini, saya bisa fokus membuat video tentang bagaimana cara memanfaatkannya. Karena kan untuk video bagian 1 dan bagian 2 saya hanya menjelaskan tentang fungsi-fungsinya, tetapi belum menjelaskan bagaimana cara memanfaatkannya, dosisnya, cara pakainya, cara mencampurnya. Nanti kita akan buat di serial video-video berikutnya tentang tanaman herbal, tanaman obat, tanaman bermanfaat yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tanaman yang ke-11 yang ingin saya perkenalkan adalah jamur, sahabat. Ini jamur tiram. Saya nggak menanam jamur tiram. Saya punya sepupu sebenarnya, dia menanam jamur tiram. Nanti sewaktu-waktu saya pingin kita sama-sama ke sana ya, biar kita bisa belajar bagaimana cara menanam jamur tiram yang benar agar banyak hasilnya. Dan ini kan enak sekali, kalaupun nggak kita jual, kita bisa manfaatkan sebagai makanan di rumah. Dan ternyata kandungan di dalam jamur ini bukan hanya jamur tiram ya, jamur-jamur yang lain yang memang yang tidak beracun tentunya, misalnya seperti jamur kancing, jamur enoki, banyak jamur-jamur yang lain. Kalau di sini ada jamur trocok, jamur baharat ya, itu enak sekali dan itu ternyata mempunyai banyak manfaat terhadap kesehatan. Yang pertama sekali dari manfaat mengkonsumsi jamur ini adalah dia bisa membantu untuk melawan sel-sel kanker, sahabat. Jadi kandungan antioksidan yang terdapat di dalam jamur ini ternyata bisa membantu orang-orang yang mendapatkan pengobatan kanker dari bidang medis akan menjadi lebih bagus proses penyembuhan dan responnya. Manfaat yang kedua, dia dapat membantu untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi cocok untuk dikonsumsi oleh pasien-pasien diabetes ya sahabat. Dan yang ketiga, mengkonsumsi jamur juga akan membuat kesehatan jantung menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, ternyata mengkonsumsi jamur ini sangat baik untuk ibu hamil yang mungkin kadang-kadang susah makan ya, males makan, karena kan rasa jamur ini enak ya dan dia tidak merangsang pencernaan. Sahabat, tanaman ke-12 adalah mengkudu. Kalau kami di sini menyebutnya dengan nama pace. Ini banyak banyak tumbuh di mana-mana di seluruh Indonesia dan sudah sangat dibuktikan bisa melawan banyak penyakit, sahabat. Ya, bahkan beberapa perusahaan sudah membuatkan ekstrak mengkudu ini, sehingga kalau sahabat kesulitan untuk mendapatkan mengkudu yang segar, sahabat bisa membeli secara online atau langsung di apotek juga ada ekstrak buah mengkudu. Nah, sahabat, saya ingin menerangkan sedikit ya, karena menurut saya mengkudu ini memang agak sedikit istimewa. Beberapa kandungan yang terdapat di dalamnya, misalnya seperti karbohidrat, protein, gula, vitamin C, vitamin E, biotin, folat, dan magnesium, kalium, serta kalsium.
Juga beberapa kandungan antioksidan seperti flavonoid, saponin, serta berbagai zat seperti antiradang dan antibakteri telah dipercaya membuat mengkudu ini sebagai salah satu tanaman atau buah herbal yang sangat digunakan secara luas di seluruh Indonesia. Nah sahabat, beberapa manfaat yang sudah terbukti diantaranya yang pertama adalah dia dapat mencegah atau memperbaiki kerusakan sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua, dia dapat mencegah atau menurunkan peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Yang ketiga, dia dapat digunakan sebagai obat pendamping untuk mengurangi rasa nyeri pada radang sendi, sahabat. Dan yang keempat, yang ini juga penting menurut saya karena dia dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi sahabat, ayo sekali lagi yang harus keluar rumah mulai sekarang, coba rajin kita mengkonsumsi obat-obat herbal ya. Meskipun obat-obat herbal ini tidak serta-merta membuat tubuh kita itu sehat, tetapi karena kan obat herbal itu memang dia butuh waktu ya untuk membuat tubuh itu menjadi beradaptasi menjadi lebih sehat. Tetapi kalau kita rutin dari sekarang, mudah-mudahan kita siap untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan ataupun paparan-paparan penyakit yang bisa mengancam kapan saja. Manfaat yang kelima dari buah mengkudu ini, dia dapat mengontrol kadar gula darah. Dan yang keenam, manfaat yang keenam ini disukai oleh ibu-ibu terutama yang ingin berat badannya langsing. Mengkonsumsi buah pace atau ekstraknya ini dapat membantu untuk menjaga berat badan tetap ideal. Jadi sahabat, banyak sekali manfaat dari buah pace ini. Tetapi sebelum sahabat mengkonsumsinya nanti, ada baiknya sahabat tetap berkonsultasi ke dokter ya. Karena memang ada beberapa kondisi medis yang menurut saya kita harus hati-hati. Misalnya kalau pada pasien-pasien yang ada penyakit lever atau penyakit ginjal atau ibu hamil misalnya, biasanya ini kita tidak anjurkan untuk mengkonsumsi pace ini ya sahabat ya. Tanaman yang ke-13 sahabat adalah tanaman jahe merah. Nah saya sengaja memisahkan jahe merah ini dengan jahe biasa karena memang minat orang terhadap jahe merah ini memang kadang tersendiri dan biasanya lebih antusias. Rasanya juga lebih kuat ya, aromanya juga lebih kuat. Ya, manfaatnya juga banyak sekali seperti halnya dengan jahe biasa. Tetapi memang bedanya dia rimpangnya biasanya berwarna kemerah-merahan. Pohonnya seperti ini sebenarnya, hampir mirip dengan jahe biasa. Manfaat dari jahe merah ini secara kesehatan yang sudah teruji, diantaranya yang pertama adalah sebagai obat anti rematik. Sedangkan yang kedua, jahe merah ini dapat dijadikan sebagai obat alternatif untuk meningkatkan vitalitas atau obat kuat sahabat. Sahabat kalau ingin terutama para bapak-bapak ya yang ada di luar sana yang merasa ingin meningkatkan vitalitasnya, kekuatannya secara alami daripada mengkonsumsi Viagra yang mungkin agak sedikit beresiko, jahe merah ini bisa dijadikan alternatif pengobatan herbal yang kalau kita campur dan kita olah ini bisa menjadi obat kuat yang sehat. Kalau para bapak-bapak di luar ataupun siapa saja ingin saya buatkan bagaimana sih cara mengolah jahe merah ini untuk kita jadikan sebagai obat kuat, silahkan berkomentar di bawah ya. Nanti saya akan buatkan satu khusus video tentang manfaat jahe merah ini, terutama terhadap manfaat untuk meningkatkan vitalitas dan para pria. Manfaat yang ketiga adalah dia bisa mengatasi penyakit batuk menahun sahabat. Yang keempat, antiinflamasi yang terdapat di dalam jahe ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pengobatan pasien-pasien yang mengalami nyeri. Secara tradisional juga jahe merah ini sering dijadikan sebagai obat-obat luka ya, misalnya obat luka senjata tajam, obat luka lecet ya. Ya ini bisa kita berikan. Dan yang paling penting lagi, manfaat jahe merah ini dia dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sekali lagi, ayo sahabat, terutama sejawat-sejawat, para tenaga kesehatan yang harus bekerja, nggak bisa diam di rumah saja ya, karena memang tanggung jawab kita harus bekerja sekarang melayani pasien apa saja, agar daya tahan tubuh tidak ngedrop. Ayo kita rajin mengkonsumsi wedang jahe merah ini. Nanti kita buatkanlah video khusus untuk mengolah jahe merah ini agar bisa bermanfaat ya. Kemudian manfaat yang lain adalah dia dapat mengobati sakit pinggang dan juga dapat mengurangi jerawat sahabat. Dan yang terakhir dia bisa menurunkan kadar kolesterol. Tanaman yang ke-14 sahabat atau bahan herbal yang bisa kita dapatkan
Ini adalah jintan hitam, sahabat. Nah, seperti ini. Jintan hitam ini sebenarnya biasa kita gunakan sebagai campuran bumbu masakan untuk meningkatkan cita rasa dari masakan. Sahabat, nama lain dari jintan hitam ini kalau saya nggak salah Habatus Sauda. Dan dipercaya oleh banyak orang, hampir semua jenis penyakit bisa disembuhkan oleh jintan hitam ini. Bahkan kalau teman-teman yang fanatik dibilang hanya kematian yang tidak bisa disembuhkan dengan Habatus Sauda ini atau dengan jintan hitam ini. Beberapa penelitian yang sudah dibuktikan memang membuktikan kalau jintan hitam atau Habatus Sauda ini dapat mengobati beberapa penyakit, diantaranya yang pertama adalah penyakit asma. Jadi konsumsi jintan hitam ini akan mengurangi serangan asma dan memperbaiki sel-sel di dalam pernapasan sehingga menjadi lebih baik. Ini fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga dapat membantu menormalkan kadar gula darah. Jadi cocok untuk obat pendamping pada pasien-pasien diabetes ya sahabat ya. Yang ketiga, mengkonsumsi jintan hitam ini akan menyebabkan kekebalan tubuh atau imunitas itu menjadi lebih baik sahabat. Jadi ini bisa membantu kita untuk melawan penyakit-penyakit akibat virus. Misalnya seperti flu, influenza, atau virus yang sekarang ini sedang marak dan menakutkan sahabat. Yang keempat, dia bisa meminimalkan kadar kolesterol di dalam darah. Yang kelima, antioksidan yang kuat yang berada di dalam jintan hitam ini dipercaya dapat membantu melawan sel-sel kanker, sahabat. Yang keenam, anti peradangan yang terkandung di dalam jintan hitam ini juga dapat kita gunakan sebagai obat tambahan untuk mengurangi gejala nyeri pada penyakit-penyakit rematik. Dan yang terakhir, dengan mengkonsumsi jintan hitam ini secara teratur, biasanya kita akan terhindar dari penyakit-penyakit alergi, sahabat. Jadi memang banyak sekali manfaat dari jintan hitam ataupun Habatus Sauda ini, sahabat. Sahabat, kalau sahabat merasa memang tertarik, mungkin bisa dicoba dari sekarang untuk mendapatkan manfaatnya. Tetapi tentu saja setiap pengobatan herbal atau apa saja yang berkaitan dengan pengobatan herbal ini, hasilnya itu tidak instan. Jadi kalau kita ingin memang mendapatkan kesehatan yang paripurna, mulai dari sekarang, dari jauh-jauh hari, jangan mengharapkan kita sudah sakit, baru kita makan obatnya. Kalau misalnya kita sudah sakit, mungkin kita perlu makan obat medis atau obat dokter untuk menyembuhkan, sedangkan obat herbalnya sebagai pendamping untuk mempercepat proses penyembuhan ya sahabat ya. Tanaman herbal yang ke-15 adalah kapulaga, sahabat. Sahabat, kapulaga ini sekarang masuk dalam kategori tanaman herbal atau bumbu-bumbuan yang sangat mahal, sahabat. Karena semakin jarang orang yang menanamnya. Jadi ini sebenarnya salah satu peluang bisnis di bidang pertanian menurut saya, menanam kapulaga. Saya ingat sekali waktu dulu saya masih kecil, di belakang rumah saya itu ditanam kapulaga banyak sekali. Dan waktu itu harganya belum semahal sekarang. Tetapi sebenarnya kapulaga ini memang merupakan rempah-rempah yang sudah sangat dinilai berharga sejak zaman dulu. Itulah sebabnya mungkin alasan kenapa dulu Indonesia itu dijajah, karena alasan kaya akan rempah-rempahnya. Jadi salah satunya adalah mereka ingin mendapatkan rempah-rempah kapulaga dan cengkeh, sahabat. Nah, beberapa manfaat kapulaga terhadap kesehatan yang sudah terbukti, diantaranya yang pertama adalah dia dapat atau mampu menurunkan tekanan darah. Jadi kalau ini cocok sekali dikonsumsi oleh pasien-pasien yang mengidap hipertensi, sahabat. Yang kedua, kapulaga ini kalau kita konsumsi secara teratur juga dapat menghindarkan kita dari penyakit-penyakit kronis yang berbahaya. Yang keempat, kapulaga ini mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah pencernaan. Oh, yang keempat, mengatasi masalah infeksi. Tadi yang ketiga ya, mengatasi masalah pencernaan. Jadi yang keempat, dia bisa mengatasi masalah-masalah infeksi, sahabat. Karena dia mengandung antimikroba juga ini, sahabat. Mengkonsumsi kapulaga secara teratur, baik dengan tujuan tertentu ataupun misalnya memasukkan ke dalam bumbu masakan, dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kapulaga ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan rongga mulut, sahabat. Manfaat yang ketujuh, kandungan antioksidannya yang sangat kuat dapat membantu melawan sel-sel kanker. Dan yang terakhir, kapulaga ini dipercaya oleh banyak orang sebagai rahasia umur panjang. Di Tiongkok, ini merupakan salah satu jenis obat herbal yang biasanya wajib ada di setiap rumah, karena mereka percaya kalau mengkonsumsi kapulaga ini secara teratur dengan cara yang benar, akan membuat umur menjadi lebih panjang. Sahabat, tanaman ke-16 adalah serai, sahabat. Seperti ini dia batangnya.
Kalau pohonnya nanti saya tunjukkan ya, saya selipkan foto ataupun videonya. Tanaman serai itu seperti ini. Sahabat, tanaman serai ini sangat banyak sekali manfaatnya dan sangat gampang ditemukan dan harganya sebenarnya murah. Dan ini gampang bisa kita tanam, sahabat. Kita bisa tanam di pot ataupun di sekitar rumah kita. Jadi, sahabat, sayang kalau nggak memanfaatkan halaman dengan menanam tanaman herbal, contohnya seperti serai ini. Beberapa manfaat dari tanaman serai ini, yang pertama adalah ia mengandung antioksidan yang sangat kuat sehingga dapat menangkal penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radikal-radikal bebas. Ya macam-macam, misalnya penyakit darah tinggi, penyakit kolesterol, penyakit stroke, penyakit gula dan yang lain itu merupakan salah satu jenis-jenis penyakit yang dapat ditangkal oleh konsumsi serai secara teratur. Kemudian yang kedua, kandungan antimikroba di dalam serai ini juga bagus untuk dapat kita jadikan untuk obat pendamping kalau kita mengalami penyakit infeksi. Selain bermanfaat untuk kesehatan manusia, serai ini juga sangat bagus untuk kesehatan tanaman-tanaman kita, sahabat. Kalau kita campur dengan bahan-bahan tertentu, serai ini bisa kita jadikan obat anti hama, sehingga tanaman bunga, tanaman hias, tanaman buah, sayur, cabai, apa saja itu bisa bebas hama tanpa harus menggunakan obat-obat kimia. Saya sudah membuatkan videonya, cara membuat pestisida organik dengan bahan dasar serai ini. Ya, sahabat bisa melihat videonya. Linknya ada di deskripsi dan ini sangat bermanfaat kalau sahabat ingin memakai pestisida yang aman terhadap lingkungan ya, pestisida organik dengan bahan serai. Nah, ini adalah manfaat dari serai yang berikutnya. Manfaat serai yang lainnya adalah sebagai obat anti peradangan dan sebagai bahan untuk detoksifikasi untuk membersihkan racun-racun di dalam tubuh. Jadi beberapa teman saya itu biasanya punya kebiasaan dia ambil air, kemudian serai dibersihkan, digeprek, dimasukkan, dibiarkan sekitar 1 hari atau 1 malam. Nah, infus waternya ini dia minum sebagai obat untuk detox atau membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Manfaat yang selanjutnya, yang kelima ya, ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk melawan sel-sel kanker ternyata, sahabat. Serai juga bermanfaat untuk membuat pencernaan menjadi lebih sehat. Yang ketujuh, konsumsi serai secara teratur dapat membantu menurunkan berat badan lebih sehat dan lebih ideal. Yang kedelapan, serai ini mengeluarkan serai ini mengeluarkan aroma yang bisa menjadi terapi, membuat suasana hati menjadi lebih tenang, lebih rileks. Jadi bisa dikatakan serai ini bisa dijadikan bahan sebagai aromaterapi, sahabat ya. Dan yang terakhir, konsumsi serai dapat membantu mengontrol tekanan darah. Jadi cocok sekali untuk pasien-pasien yang mengalami hipertensi. Tanaman ke-17 adalah cengkeh, sahabat. Bagian cengkeh yang biasa kita manfaatkan itu adalah bunga dan buahnya. Sahabat, Indonesia pernah dijajah selama ratusan tahun, salah satu alasannya adalah cengkeh ini. Karena memang cengkeh ini banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaatnya itu diantaranya yang pertama ya, sahabat ya, yang unik menurut saya, ternyata minyak cengkeh ini bisa dijadikan sebagai campuran untuk mengobati dini, sahabat. Nah, meskipun ini masih harus dilakukan uji coba secara klinis, tetapi memang beberapa percobaan empiris dikatakan minyak cengkeh ini bisa dijadikan campuran sebagai obat oles untuk mengatasi masalah ini pada penderita-penderita ini selama ini, sahabat ya. Ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, dia bisa dijadikan bahan alternatif untuk campuran menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga, cengkeh ini juga bisa dijadikan sebagai bahan alami untuk obat anti serangga ataupun anti nyamuk. Nah, itu kenapa kalau kita membuat pestisida organik, kalau kita campurkan minyak cengkeh ataupun cengkehnya kita giling, pestisida organiknya pasti akan lebih jos lagi. Cara membuat pestisida organik dengan bahan dasar cengkeh, saya sudah buatkan videonya, bagus sekali. Nanti ada minyak cengkeh, ada minyak mimba juga di situ. Silakan lihat videonya di link deskripsi ya, sahabat ya. Manfaat yang keempat adalah memperlancar pencernaan. Manfaat yang kelima, meningkatkan fungsi dan kesehatan hati, sahabat. Manfaat yang keenam, menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Yang ketujuh, dan ini sudah digunakan sejak dulu, dapat mengurangi nyeri pada waktu sakit gigi, sahabat. Yang kedelapan, dia juga dapat digunakan untuk mengatasi penyakit batuk berdahak, sahabat. Kandungan anti radang di dalam cengkeh ini dapat kita gunakan sebagai campuran parem atau obat oles untuk mengurangi nyeri ataupun peradangan, sahabat ya.
Kemudian yang ke-10, dia juga dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi nyeri tenggorokan. Yang ke-11, cengkeh juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk meredakan stres ternyata, sahabat. Dan yang terakhir, dia bisa dijadikan campuran sebagai obat mengatasi jerawat. Jadi sahabat, banyak sekali manfaat cengkeh ini. Kalaupun misalnya sahabat kesulitan untuk menanam pohon cengkeh karena keterbatasan lahan, minimal kalau bisa sahabat menyiapkan ini sebagai cadangan obat alternatif yang ada di rumah ya. Siapa tahu sewaktu-waktu dibutuhkan, kita bisa pakai. Tanaman yang ke-18 adalah alpukat, sahabat. Sahabat, saya sengaja memasukkan tanaman alpukat ini sebagai salah satu jenis tanaman obat yang mungkin baik sekali kita konsumsi. Karena memang kandungan zat-zat yang ada di dalam alpukat ini lengkap dan bagus sekali, dan sangat bermanfaat untuk kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya saya sudah membuatkan video, sahabat, bagaimana cara menanam alpukat ini. Bahkan kita bisa menanam di pot misalnya, dan dia bisa berbuah yang lebat dan bagus. Sahabat, kalau ingin tahu bagaimana cara menanam alpukat dari bijinya, kalau misalnya membeli biji, nanti bijinya ditanam kemudian disambung ya, ada caranya. Silakan lihat videonya, linknya saya sertakan di deskripsi. Saya pikir saya langsung saja menceritakan tentang manfaat alpukat ini terhadap kesehatan. Yang pertama adalah, ini merupakan jenis makanan yang kaya nutrisi, rasanya lezat dan vitaminnya lengkap. Manfaat yang kedua adalah dia dapat meningkatkan kesehatan mata, sahabat. Yang ketiga, ini cocok untuk kita yang sedang diet karena dia dapat memberikan efek kenyang yang lebih lama. Jadi kalau kita ingin mengurangi makan, kita bisa mengkonsumsi alpukat ini ya, sahabat ya. Yang keempat, seperti saya katakan tadi, karena rasanya lezat, dia bisa dimanfaatkan sebagai campuran bahan makanan apa saja. Kita bisa campurkan ke es krim, ke apa sajalah, makanan apa saja, atau langsung dimakan seperti itu aja, kita bisa makan dan manfaatnya banyak, sahabat ya. Manfaat yang kelima, dia bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Manfaat yang ketujuh, mengkonsumsi alpukat ini terbukti dapat mencegah terjadi penyakit pengkeroposan tulang atau osteoporosis. Selanjutnya, alpukat ini mengandung unsur kalium yang sangat tinggi, sahabat ya, bahkan lebih tinggi dari unsur pisang. Jadi kalau sahabat membutuhkan unsur kalium untuk kesehatan, alpukat ini merupakan salah satu sumber makanan yang sangat bagus. Manfaat selanjutnya, kandungan antioksidannya dapat membantu melawan sel-sel kanker. Yang kesembilan, ini juga sangat bagus untuk meningkatkan kesehatan ibu yang sedang hamil. Jadi meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin yang ada di dalam kandungannya. Manfaat yang ke-10, alpukat ini juga dipercaya dapat menurunkan resiko depresi, sahabat. Jadi kalau yang sering sedih-sedih ya, konsumsi alpukat, mudah-mudahan nanti moodnya akan menjadi lebih ceria ya. Yang ke-11, ini bisa dijadikan sebagai bahan detoksifikasi tubuh untuk menetralkan atau membersihkan racun-racun yang mengendap di dalam tubuh. Alpukat juga membantu meningkatkan kesehatan otak. Dan yang terakhir, yang ke-13, dia bisa membantu mencegah kita terpapar penyakit-penyakit kronis. Jadi sahabat, banyak sekali manfaatnya dari mengkonsumsi alpukat ini. Itulah kenapa saya memasukkan alpukat ini sebagai salah satu jenis tanaman obat atau tanaman herbal yang sebaiknya kita konsumsi secara teratur. Kalau ingin menanamnya, saya sudah buatkan videonya, sekali lagi, linknya ada di deskripsi. Alpukat. Tanaman ke-19 adalah belimbing, sahabat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan starfruit. Sahabat, ternyata belimbing ini bukan hanya enak, seger, dan lezat untuk kita konsumsi ya, ataupun sebagai campuran jus, tetapi juga ternyata memang manfaatnya sangat banyak sekali terhadap kesehatan. Beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari belimbing ini, diantaranya yang pertama adalah, bila kita konsumsi secara teratur, dia dapat membantu menurunkan berat badan menjadi lebih ideal. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah mencegah risiko penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh sehingga kita tidak gampang sakit. Yang keempat, juga membantu mengurangi risiko terkena kanker karena antioksidan di dalamnya ini juga bagus ya untuk melawan pertumbuhan sel-sel yang tidak diinginkan. Yang kelima, sahabat, meskipun belimbing ini rasanya asam, tetapi ternyata kandungan senyawa flavonoid di dalamnya itu justru bagus untuk mengobati penyakit MAH, sahabat. Dan dia bisa mencegah kerusakan atau luka pada lambung, sahabat. Manfaat yang keenam, memperlancar pencernaan.
Yang ketujuh, mengontrol kadar gula darah menjadi lebih seimbang. Manfaat yang kedelapan, bisa membantu proses penyembuhan luka menjadi lebih baik. Jadi kalau pasien-pasien yang sedang pemulihan pada fase operasi, misalnya sesar atau operasi apa saja ada luka, kalau kita rajin mengkonsumsi jus belimbing ini, biasanya luka operasinya akan menjadi lebih cepat sembuh. Manfaat yang terakhir, dia bisa sebagai obat anti peradangan dan mencegah penyakit kulit, sahabat. Jadi manfaat belimbing ini banyak sekali. Dan kita bisa menanamnya agar bisa berbuah lebat di pot. Saya sudah membuatkan videonya secara lengkap sekali. Sahabat yang ingin ikut menanam belimbing, silakan lihat link videonya ada di deskripsi. Tanaman herbal ke-20, dan ini yang terakhir ya, walaupun sebenarnya masih banyak lagi. Nah, tapi saya cukupkan sampai 20 aja supaya videonya jangan terlalu panjang. Tanaman ke-20 yang terakhir adalah cabai merah. Sahabat, ternyata di balik rasanya yang sangat pedas dan cetar, cabai merah ini mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Sahabat, saya sudah membuatkan video sebenarnya bagaimana sih cara menanam cabai itu di pot, ya sudah lengkap dari biji, menyemainya juga sudah ada videonya. Atau kalau misalnya mau video cara menanam cabai skala pertanian, ya, saya sudah buatkan videonya ya, secara lengkap sekali, mulai pengolahan tanah, mulai perlakuan pemupukan, pengendalian hama dan yang lain-lain. Sahabat bisa lihat videonya di link deskripsi. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang manfaat cabai merah untuk kesehatan. Yang pertama adalah dia bisa mengatasi hidung tersumbat. Tetapi sahabat jangan berlebihan juga ya, karena kalau misalnya mengkonsumsi cabai berlebihan ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan, bisa mual, bisa diare, sahabat. Manfaat yang kedua adalah meredakan nyeri. Kandungan kapsaikin yang berada di dalam cabai merah ini biasanya dijadikan campuran salep oles untuk meredakan nyeri, sahabat. Ya, walaupun terasa panas, tetapi nyeri akan menjadi berkurang biasanya kalau kita oles salep yang mengandung ekstrak cabai merah ini. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan imunitas tubuh, sahabat. Jadi kalau ingin kekebalan tubuhnya menjadi meningkat, di samping itu bisa makan enak, ya silakan mengkonsumsi sambal-sambelan, sahabat ya. Manfaat yang keempat, dia dapat mengurangi resiko terserang penyakit jantung. Manfaat yang kelima, juga bisa digunakan sebagai obat pendamping untuk mencegah timbulnya penyakit kanker, sahabat. Manfaat yang keenam, dia bisa membakar lemak tubuh. Jadi biasanya orang-orang yang suka pedas itu biasanya biasanya dia akan lebih langsing, sahabat ya. Dan yang terakhir, dikatakan cabai ini merupakan salah satu rahasia panjang umur atau umur panjang. Nah, memang ada beberapa penelitian, walaupun mungkin penelitian ini harus dibuktikan lagi. Orang-orang yang suka pedas dari kecil misalnya atau dari remaja, biasanya akan mempunyai umur yang lebih panjang dibandingkan mereka yang tidak suka pedas. Nah, itulah tadi 10 tanaman-tanaman bermanfaat yang ada di sekitar kita, bagian kedua ya, sahabat ya. Sahabat kalau belum menonton bagian yang pertama, sahabat silahkan menonton. Nah, kita akan masuk kepada pengumuman pemenang tenaga kesehatan yang akan saya kirimin bibit tanaman berkualitas. Para pemenang silahkan menghubungi nomor di bawah ini nanti ya, untuk diverifikasi. Nah, yang pertama adalah Dr. Meti Juwana. Beliau merupakan alumni FK USU Angkatan 97. Kebetulan saya kenal beliau ini, bukan nepotisme ya, karena memang kebetulan memang dia yang terpilih, dan kebetulan saya mengenal beliau sebagai kakak kelas saya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Trisman Desesa. Beliau merupakan seorang GP. GP itu General Practitioner, jadi dokter umum ya, dari Melawi, Kalimantan Barat. Silakan Bapak nanti menghubungi nomor di bawah. Kemudian ada Ibu Tasmi Mairati. Beliau mengatakan seorang bidan di Rumah Sakit Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau ya. Salam kenal Ibu. Kemudian ada Ibu Kartini Roslia. Ibu Kartini Roslia ini bekerja di Morula IVF untuk bayi tabung. Kebetulan saya punya teman memang pernah bekerja sana, Dr. Mira, Dr. Anggiamela. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat ya. Bu Kartini, salam kenal. Saya akan kirim bibitnya ya. Silakan mengirimkan alamat. Kemudian selanjutnya saya pilih Ibu Saharawati Sahra, seorang perawat dan juga ibu rumah tangga dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat ya. Kemudian selanjutnya ada Bapak Widodo Sugeng. Dia merupakan perawat anestesi yang bekerja di Rumah Sakit Pangkalan Bun,
Kalimantan Tengah. Salam kenal Pak, Assalamualaikum. Kemudian ada Om Heru Evi Aryaningrum. Om atau tante ya, mohon maaf. Bapak atau ibu ini saya nggak tahu, tetapi beliau mengatakan berusia, oh iya ya mohon maaf, ini Ibu Heru Evi Aryaningrum, tetapi bapaknya adalah seorang dokter hewan yang sudah berusia 85 tahun dan suka berkebun. Nanti saya kirim bibit anggurnya untuk bapak di rumah ya Bu ya, mudah-mudahan bisa ditanam. Kemudian ada Mami Asih. Dia bilang dia adalah Bu Asih, namanya Karina Dinda Kinasih, yang bekerja di Rumah Sakit Baptis Kediri di bagian ICU. ICU itu adalah ICU untuk penyakit jantung ya. Salam kenal Ibu, tetap semangat, harus tetap hati-hati ya dalam bekerja di masa pandemi ini. Dan yang terakhir saya memilih Ibu, bukan terakhir, Ibu Murna Eliza ya. Dia adalah seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung. Sijunjung ini Sumatera Barat ya kalau nggak salah, tapi nggak tahu. Nanti silakan menghubungi ya Bu ya. Dan yang terakhir saya pilihkan Dokter Gigi Oktavina Sitorus. Beliau merupakan dokter gigi di Jakarta yang saat ini sedang isolasi mandiri karena terpapar virus COVID-19. Mudah-mudahan segera sembuh ya Ibu ya. Saya akan kirimkan tanamannya. Semoga bisa ditanam, bisa mengisi waktu luangnya nanti dan bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengundang seluruh tenaga-tenaga pengajar, ibu dan bapak guru maupun yang sudah purna bakti ataupun sedang masih tugas, silakan berkomentar di bawah. Saya akan memilih beberapa orang untuk saya kirimi bibit-bibit tanaman ini. Dan pada kesempatan kali ini juga saya memohon doa dari para sahabat semua, kalau berkenan untuk mendoakan teman-teman sejawat saya, Dr. Azami misalnya, yang sekarang sedang dirawat dalam kondisi yang mungkin belum membaik ya di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Beliau adalah orang yang baik. Saya mohon doanya untuk kesembuhannya dan kesembuhan teman-teman yang lain juga, para sejawat ataupun orang biasa yang sedang mengalami penyakit COVID ini. Mari kita doakan bersama-sama, semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya dengan sempurna dan membuat COVID ini hilanglah dari muka bumi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat. Jadi sahabat, seri mengenal tanaman-tanaman herbal sudah saya buatkan 2. Jadi untuk berikutnya saya akan membuatkan video tentang bagaimana cara mengolahnya. Saya akan berusaha membuat satu persatu agar sahabat yang ingin meniru di rumah untuk mendapatkan kesehatan dan mendapatkan kekebalan tubuh pada saat pandemi sekarang ini yang memang sangat diperlukan. Mudah-mudahan nanti bisa mendapat inspirasi dan bisa mengolahnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.